Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatima akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. Studi kasus pada perusahaan indeks BUMN 20 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga 2020. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah di era globalisasi yang semakin maju, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami perubahan besar. Semakin banyaknya pesaing dalam dunia bisnis itu telah menuntut pemimpin perusahaan untuk lebih kompetitif lagi dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan efisien dan ekonomis. Lalu tujuan utama dari perusahaan yang go public ini adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan yang biasa dilihat dari tingkat kesejahteraan para pemegang sahamnya. Nah, menurut survei endowment yang dilakukan dalam 21 pasar, bisnis itu lebih dipercaya dibandingkan pemerintah. Endowment ini mencatat bahwa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap bisnis itu sebesar 78%, sedangkan untuk perusahaan pemerintah sebesar 73%. Nah, penelitian terkait nilai perusahaan pada perusahaan BUMN ini penting untuk dilakukan. Kenapa? Agar manajemen perusahaan BUMN ini bisa meningkatkan nilai perusahaannya sehingga mampu menarik banyak investor. Nah, identifikasi masalahnya itu apakah struktur modal, profitabilitas, dan return on dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan indeks BUMN 20 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga 2020. Tinjauan pustaka dan nilai perusahaan merupakan nilai pasar atau suat berharga, hutang, dan ekuitas yang perusahaan yang beredar menurut Kewan tahun 2007. Lalu struktur modal adalah hal yang berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri menurut Sundana tahun 2015. Lalu ada ukuran perusahaan merupakan skala untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diproyeksikan dengan beberapa cara antara lain total aktiva dan total penjualan. Ini menurut saya Marjani tahun 2015. Lalu ada profitabilitas yang dihitung menggunakan ROA dan ROE. Ini profitabilitas ini adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan menurut Dwi Agustini tahun 2010. Return on asset adalah rasio antara net income after tax terhadap aset secara keseluruhan, menunjukkan ukuran produktivitas aktiva dalam memberikan pengembalian penanaman modal. Lalu ada return on equity yang menunjukkan rasio untuk mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atau seluruh modal yang ada. Nah, metode penelitian yang saya gunakan ini adalah metode penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dan populasinya adalah seluruh perusahaan indeks BUMN 20 yang dipilih secara purposive sampling dan menghasilkan 16 perusahaan. Lalu teknik pengumpulan datanya dan menggunakan dokumentasi, data sekunder, studi kepustakaan, dan penelitian terdahulu. Operasional variabelnya adalah variabel yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, teknik analisis datanya adalah dengan data panel ya dan uji asumsi klasik. Lalu uji hipotesisnya ada uji T, uji F, dan uji R-square. Nah, dari pemilihan model data panel ini menghasilkan random effect. Lalu random ini adalah model random effect ya, dengan rumus ada di PowerPoint. Nah, setelah itu saya menggunakan uji asumsi klasik. Terlihat bahwa data itu berdistribusi normal, tidak ada gejala heteroskedasitas, tidak ada gejala multikolinearitas, dan tidak ada gejala autokorelasi. Lalu saya menguji hipotesis dengan uji signifikasi parsial. Nah, terlihat dari probability menurut hasil data yang telah saya olah, struktur modal itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu ROA dan ROE ini berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan ukuran perusahaan ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.
Lalu dalam uji simultan yang dilihat dari probability F statistik menghasilkan 0,03 yang artinya adalah semua variabel F ini berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y yaitu nilai perusahaan. Dan di uji koefisien determinasi atau uji R-square yang dilihat dari adjusted R-square menunjukkan 0,14 itu artinya adalah variabel yang tidak terikat berpengaruh sebesar 14% terhadap nilai perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya adalah terdapat pengaruh antara struktur modal, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan secara simultan. Lalu secara parsialnya, struktur modal yang dihitung melalui debt equity ratio dan ukuran perusahaan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan profitabilitas yang dihitung melalui return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu profitabilitas yang dihitung melalui return on equity itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Baik, seperti itulah hasil penelitian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.